Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Aini Astari dari 11 MIPA 3. Sekarang saya akan melakukan percobaan momen gaya. Sebelum melakukan percobaan ini, saya akan menjelaskan apa itu momen gaya. Momen gaya atau yang disebut torsi adalah besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu sehingga benda tersebut dapat mengalami rotasi. Dan juga momen gaya termasuk ke dalam besaran vektor. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah triplek, penggaris, 4 buah pulpen, spidol, palu, paku, dan selotip. Pertama, letakkan penggaris di atas triplek, lalu paku di antara lubang penggaris agar penggaris tidak bergerak saat diputar. Setelah itu, tancapkan tutup pulpen di penggaris dengan jarak yang telah ditentukan. Tempelkan selotip di atas tutup pulpen agar pulpen tidak terlepas saat diputar. Pada titik A, terdapat gaya pertama sebesar 20 Newton. Pada titik B, terdapat gaya kedua sebesar 10 Newton. Pada titik C, terdapat gaya ketiga sebesar 5 Newton. Pada titik D, terdapat gaya keempat sebesar 20 Newton. Pada jaraknya, saya menggunakan permisalan. Dari titik A ke titik B 2 meter, titik B ke titik C 1 meter, dan titik C ke titik D 3 meter. Perlu diingat, jika lengan gaya diputar searah jarum jam, maka hasilnya akan negatif, dan jika lengan gaya diputar berlawanan jarum jam, hasilnya akan positif. Contoh soal, berdasarkan gambar di bawah, jika massa batang diabaikan, maka jumlah momen gaya terhadap titik A atau titik A sebagai poros adalah. Rumus yang kita gunakan adalah torsi sama dengan lengan gaya dikali gaya. Tau adalah torsi atau momen gaya dengan satuan Newton meter, R adalah lengan gaya dengan satuan meter, F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya dengan satuan Newton. Untuk mencari jawaban soal tadi, kita membutuhkan rumus sigma torsi A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4. Pertama, kita akan mencari torsi 1 dengan rumus lengan gaya dikali gaya. 0 dikali 20 Newton, hasilnya 0 Newton meter. R1 sama dengan 0 karena titik poros berada di titik A. Arah gaya pertama menuju ke bawah sehingga searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Karena R sama dengan 0, maka hasilnya tidak merubah apapun. Untuk mencari torsi kedua masih menggunakan rumus yang sama. Dapatkan 2 meter dikali 10 Newton sama dengan 20 Newton meter. Gaya kedua mengarah ke atas sehingga berlawanan arah, maka nilainya positif. Karena berlawanan arah, R2 terhitung positif, dan hasilnya menjadi 20 Newton meter. Untuk mencari torsi ketiga, rumusnya masih sama. Didapatkan 3 meter kali 5 Newton, sama dengan 15 Newton meter. Gaya ketiga mengarah ke bawah sehingga searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Karena searah dengan jarum jam, R3 terhitung negatif. Hasilnya menjadi negatif 15 Newton meter. Untuk mencari torsi keempat, rumusnya masih sama. Didapatkan 6 meter dikali 20 Newton, sama dengan 120 Newton meter. Gaya keempat mengarah ke atas, sehingga berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya positif. Karena berlawanan arah jarum jam, R4 terhitung positif, yang hasilnya menjadi 120 Newton meter. Dari yang kita cari tadi didapatkan torsi 1 sama dengan 0 Newton meter, torsi 2 sama dengan 20 Newton meter, torsi 3 sama dengan negatif 15 Newton meter, dan torsi 4 sama dengan 120 Newton meter. Yang ditanyakan adalah sigma torsi A. Jawab, sigma torsi A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4.
sama dengan 0 ditambah 20 negatif 15 ditambah 120 yang berjumlah 125 Nm berlawanan arah karena hasilnya positif. Nah, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa penggaris dan pulpen dapat berputar atau berotasi karena adanya momen gaya.